Jadi ayat 52 ini seolah-olah terhubung erat dengan ayat 51. Jadi kalau kita seolah-olah munculkan pertanyaan begini, begitulah cara Allah mencabut jiwa orang-orang yang kafir. Apakah hanya pada orang-orang yang memerangi Nabi dan Rasul dalam perang Badar? Pertanyaannya, apakah cara Allah mencabut dengan cara yang kasar itu hanya berlaku pada orang-orang yang memusuhi Nabi dalam perang Badar? Maka kemudian jawabannya tidak. Sunatullah berlaku pada umat-umat yang lalu juga begitu. Nah, jadi kita sudah bisa masuk ke ayat 52 dari surat Al-Anfal. Jadi ayat 52 penegasannya bahwa umat yang terdahulu juga seperti itu, diberlakukan dengan keras ketika jiwa mereka dicabut bagi yang tidak beriman kepada Allah. Nah, dengan demikian kita sudah bisa masuk ke ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Kada'i ali fir'auna. Kada'i ali fir'auna. Da'aba itu dalam bahasa ini, kalau dalam tafsir ini disebut da'aba, da'bu, al-adah. Al-adah artinya kebiasaan. Kebiasaan di sini agak mirip dengan sunatullah. Begitulah sunatullahnya itu lah. Hukum tetap Allah itu ya begitu. Yang kafir itu akan dicabut jiwanya dengan cara yang kasar dan keras. Nah, pertanyaannya, apakah juga hanya berlaku pada orang-orang yang memerangi Nabi? Jawaban Quran, sama kerasnya ketika Allah mencabut jiwa-jiwanya seperti kebiasaan Allah mencabut jiwa ala Fir'aun. Ala Fir'aun ini dulu pernah kita sampaikan. Secara bahasa, misalnya kalau kita sebut Ali Imran, secara harfiah artinya keluarga. Tapi kalau yang disebut dengan Ali Fir'aun bukan keluarga Fir'aun, kata para ulama tafsir, tapi orang-orang yang menjadi pendukung Fir'aun. Kalau bahasa kerennya hari ini, rezim Fir'aun. Gitu. Kalau bahasa politik hari ini, rezim Fir'aun. Fir'aun itu figur yang memegang kekuasaan, tapi ada orang-orang yang setuju dengan apa yang dilakukan Fir'aun, keputusannya, tindakannya, pikirannya. Bahkan orang itulah yang menjadi pelaksana. Nah, orang itu yang mendukung apa yang menjadi pemikiran, menjadi kehendak, menjadi keinginan dari Fir'aun. Siapapun yang mendukung dan berada di lingkaran Fir'aun itu bahasa Qurannya ahli Fir'aun. Jadi kalau kita, banyak ulama-ulama tafsir modern ini menyebut itu rezimnya Fir'aun. Karena yang berada di sekitar Fir'aun itu bukan keluarganya saja, orang-orangnya, orang biasa saja, rakyat Mesir biasa. Tapi karena dia menjadi pendukung gagasan Fir'aun, maka dia disebut alu Fir'aun, rezim Fir'aun. Jadi cerita rezim ke rezim itu tidak barang baru rupanya. Dari dulu juga sudah ada. Setiap penguasa, nah itu ada saja orang-orang yang mendukung, walaupun itu melakukan perbuatan yang melawan kehendak Allah. Nah, jadi kata Quran, cara mereka mati dengan cara keras itu adalah sunatullah juga, kebiasaan Allah yang Allah berlakukan kepada rezim Fir'aun. Jadi kalau kita buka ini, Fir'aun itu sendiri itu dimatikan dengan ditenggelamkan di laut. Bahkan ada beberapa ayat yang menggambarkan kondisi kritis Fir'aun. Di situ digambarkan ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, Fir'aun bukan baru mengaku, saya beriman kepada apa yang diimani oleh orang-orang Bani Israel. Saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi kemudian Allah jawab, kok baru sekarang? Al-ana waqad fasasabta. Jadi kok kenapa sekarang baru beriman? Sudah ditenggorokan ini kamu baru beriman. Padahal sebelumnya sekian banyak mukjizat diperlihatkan kepadamu, sekian banyak bukti kemahakuasaan Allah diperlihatkan kepadamu. Kok kamu enggak beriman juga? Tapi ketika sudah tinggal sedikit lagi, kalau kita mau lanjutkan, tinggal sekali tarik aja,
malaikat Israel itu selesai. Saat itulah dia baru menyatakan beriman. Nah, itu dipaksa dengan keras. Jangan dikira bahwa Fir'aun saja yang mengalami itu. Kalau kita sedikit mencoba mendapatkan kesejarahannya, yang mencoba menyeberangi laut mengikut Fir'aun itu sepasukan besar yang menjadi pengawal dan menjadi prajurit-prajurit Fir'aun itu semua dimusnahkan. Dan berarti gambarannya semua yang mendukung pasukannya, prajuritnya itu semua dicabut jiwanya dengan cara yang sangat kasar dan keras. Nah, ini digambarkan Quran, kadang di ahli Fir'aun dicabut jiwanya dengan keras itu sama seperti yang Tuhan lakukan terhadap Fir'aun dan rezim-rezimnya. Nah, ayat ini sekaligus menjadi ancaman bagi orang-orang musyrik Mekah. Seolah-olah Quran ingin peringatkan kepada tokoh-tokoh Mekah, orang-orang musyrik Mekah, kalian jika terus berkeras untuk tidak beriman, nah nanti di akhir hayatnya akan seperti itu. Jiwa kalian dicabut dengan cara yang sangat kasar dan keras. Kira-kira seperti itu konteks ayat ini. Walaupun kebetulan ini tafsir yang sedang saya pakai, yang kita gunakan selama ini kan, karena beliau ini lebih menyoroti ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, maka yang berkaitan dengan fenomena tadi beliau tidak mengurai secara lebih dalam tafsir yang kita pakai ini. Tapi dalam tafsir-tafsir yang lain itu uraiannya bisa sangat panjang. Kebetulan di tafsir Al-Qurtubi yang kita pakai, karena ini lebih kepada orientasi hukum, jadi beliau tidak menguraikan terlalu banyak. Nah, tapi gambarnya seperti itu. Ini makna kadang di ahli Fir'aun. Jadi dicabut jiwanya dengan keras itu, seperti kebiasaan yang Allah lakukan terhadap rezim Fir'aun. Fir'aun, para pengikutnya, para prajuritnya, itu semua dicabut jiwanya dengan keras. Nah, apakah cuma berlaku untuk Fir'aun dan rezimnya? Jawabannya juga tidak. Walladzina min qablihim, dicabut jiwa mereka itu dengan cara yang keras itu juga diberlakukan pada orang-orang yang sebelum rezim Fir'aun. Sebelum rezim Fir'aun itu, nah inilah umat-umat kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh itu, ya kita nggak punya data berapa ribu, tapi yang jelas banjir besar itu menghabisi mereka. Yang tersisa kemudian hanya tinggal, kalau kita terima riwayat, yang selamat itu kan yang dijamin oleh yang naik ke kapal. Walaupun beda riwayat ulama, yang naik ke kapal itu ada yang bilang hanya sekitar 80 orang. Jadi Nabi Nuh beserta anaknya dan istri dari anaknya, tapi tidak semua anaknya karena kanan nggak ikut. Jadi hanya 3, Sam, Ham, Yafid. Sam, Ham, Yafid, anak Nabi Nuh beserta istri mereka. Nanti inilah yang kemudian setelah daratan kering yang akan menjadi melahirkan bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi bangsa-bangsa di dunia ini kata para sejarawan Arab, semuanya keturunan dari 3 orang putra Nuh itu, Sam, Ham, dan Yafid. Mungkin ada bangsa-bangsa yang kayak bangsa kulit putih itu mungkin ya keturunan Sam, bangsa-bangsa di Indo-Eropa, di Asia Tengah gitu. Nah, lalu kemudian ada yang agak berkulit hitam di bangsa-bangsa di Afrika, itu keturunan dari Yafid. Nah, 3 ini ditambah lagi dengan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh, ditambah dengan keluarga mereka. Jadi sekitar 80 orang, itulah yang kemudian melahirkan bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi umat Nabi Nuh sekian entah berapa ribu itu habis. Tapi karena mereka tidak beriman, itu dicabut nyawanya dengan cara yang keras dan kasar. Nah itu walladzina min qablihim. Demikian juga yang nabi-nabi yang punya umat tapi dari kalangan bangsa Arab. Kalangan bangsa Arab itu, nabi mereka itu ya Nabi Saleh,
nih kaum Samud, kemudian Nabi Hud, kaum Ad, itu dimusnahkan Allah juga. Tapi semua mereka lagi-lagi dicabut nyawanya dengan cara yang kasar dan keras. Jadi Quran menyebut walladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka, sebelum Fir'aun dan rezim-rezimnya seperti itu, dan itu sunnatullah. Nah lalu kemudian kita tanya, kenapa mereka jadi dicabut jiwanya dengan cara yang keras tersebut? Penjelasan Quran, mereka itu semua kafaru bi ayatillah. Mereka itu kufur dengan tanda-tanda keesaan Allah. Nah ini kalau kita agak masuk ke wilayah tauhid ayat ini. Jadi kenapa bangsa-bangsa itu dihancurkan dan dicabut jiwa mereka dengan cara yang sangat keras oleh malaikat seperti digambarkan di ayat ke-51 itu? Itu penyebabnya adalah karena mereka tidak mau mengakui wujud Allah. Nah, dalam bahasa tauhid, uluhiyah istilahnya, ketuhanan Allah sebagai Tuhan, mereka tak mau mengaku. Bukankah Nabi Musa itu datang kepada Fir'aun dan rezimnya hanya ingin menjelaskan bahwa Allah itu ada dan mereka beriman kepada Allah? Bukankah ketika Nabi Saleh itu datang kepada kaumnya dengan mukjizat yang dibawa, Nabi Saleh itu tidak lain hanya ingin menegaskan wujud Allah, ilahiyah Allah, uluhiyah Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah. Ini soal tauhid. Jadi tidak bertauhid kepada Allah itu, kalau kita dalami bahasa tafsir ini, itu menyebabkan kalau itu terbawa sampai ajal datang, maka berpotensi jiwa itu akan dicabut dengan cara yang kasar. Quran menyebut kafaru bi ayatillah. Kaum Ad, bukankah Nabi Hud itu datang cuma untuk menegaskan bahwa Allah itu ahad, Allah itu esa, tauhidkan. Tapi mereka semua mengkufuri tanda-tanda kemahaesaan Allah. Artinya mereka mengingkari uluhiyah Allah. Allah sebagai Tuhan itu mereka ingkari. Nah, akhirnya ya walaupun yang zahir didatangkan azab dalam bentuk misalnya gempa bumi atau petir yang menyambar mereka, tapi dalam prosesnya semua jiwa mereka yang tidak mengimani Allah itu akan dicabut dengan cara yang kasar. Kadang di ali Fir'aun, sama seperti yang Allah lakukan kepada rezim Fir'aun itu. Nah sekali lagi, walaupun ini diceritakan oleh Allah untuk kaum-kaum yang lampau, sesungguhnya ayat ini masih sangat relevan dan akan berlaku sampai akhir zaman sekalipun. Jadi kalau kita dalami ini ancaman Quran kepada siapapun yang tak mengimani Allah akan berakhir seperti itu. Ketika ajal datang, maka jiwanya akan dicabut dengan cara yang sangat kasar, seperti yang digambarkan di ayat ke-51 ini. Nah, karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, keilahian Allah, apa yang kemudian Allah lakukan? Fa'akhazahumullah, lalu Allah siksa mereka dengan menurunkan azab yang beberapa waktu yang lalu kita sudah gambarkan umat-umat itu disiksa. Fa'akhazahumullah, bukan karena Allah zalim, sekali lagi, bukan karena Allah zalim, mereka itu disiksa bizunubihim, disebabkan karena dosa mereka sendiri. Jadi karena kesalahan mereka sendiri. Bizunubihim. Nah lalu kemudian para ahli tafsir itu menimbulkan pertanyaan, apakah Allah tak mampu untuk menghazab semua segini banyak makhluk? Maka ujung ayat itu menjawab, innallaha qawiyyun syadidul iqab. Tidak ada yang sulit bagi Allah, karena Allah itu punya sifat qawiyyun, maha kuat, lagi syadidul iqab, lagi maha keras siksa.
Jadi tidak ada yang tidak mampu bagi Allah untuk menurunkan azabnya bagi mereka yang mengingkari wujud atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini digambarkan kafaru bi ayatillah. Mereka itu kufur pada ayat-ayat Allah. Nah, ini kaitannya dengan soal ketauhidan kita kepada Allah. Itu ayat ke-52. Lalu kemudian dilanjutkan, apakah azab Allah itu hanya berlaku kepada orang-orang yang mengingkari keilahian Allah atau uluhiyah Allah? Ternyata azab Allah itu juga bisa diturunkan kepada orang-orang yang dia merubah nikmat yang telah Allah berikan. Nah, ayat berikutnya ini di kitab-kitab tafsir yang lebih ditulis oleh ulama-ulama yang di abad ini, yang lebih modern ini uraian mereka panjang sekali. Tapi mungkin dalam kesempatan ini kita sederhanakan saja. Ini ayat yang berkaitan dengan hukum sosial. Jadi lagi-lagi kitab kita, di tafsir yang sedang kita pakai, ini beliau tidak menguraikan terlalu panjang, karena sekali lagi orientasinya, karena ini bukan ayat hukum. Tapi dalam tafsir-tafsir yang ditulis para ulama-ulama di abad-abad ini, saya sempat misalnya buka tafsir yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi misalnya, Khawatirul Quran, itu beliau panjang sekali mengupas masalah ayat ini. Termasuk mungkin Syekh Wahbah Zuhaili misalnya dalam tafsir Al-Munir beliau ini bicara panjang lebar juga soal ayat ini. Tapi mungkin kita akan coba ringkaskan. Kita baca ayatnya dulu. Zalika, jadi zalika itu artinya sama juga akan diberikan sanksi, akan diberikan azab atau siksa oleh Allah. Bukan karena Allah zalim. Penyebabnya adalah bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau saya agak terjemahkan harfiah, disebabkan karena Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah nikmatkan nikmat tersebut kepada satu kaum sampai kaum itu merubah ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kalau terjemahan harfiah seperti itu, mungkin pemahaman kita agak tipis-tipis saja pemahamannya. Tapi mari kita buka ayat ini agak sekalimat demi sekalimat. Mudah-mudahan agak sedikit punya pemahaman yang mendalam. Kata para ulama tafsir, ayat ini berkaitan dengan hukum sosial di masyarakat. Sekali lagi, ini ayat menceritakan tentang kehidupan masyarakat, bukan pribadi-pribadi. Kita berkampung, berdesa, dusun, bernegara, itu kaum. Jadi kaum itu, kata para ulama tafsir begini, ada sekelompok orang hidup entah di satu tempat tertentu, tapi kira-kira misi mereka, cita-cita mereka itu kira-kira sama. Itu kaum. Jadi misalnya kalau orang terbilangan ini kira-kira gagasan umumnya, arah hidupnya, cita-cita hidup mereka sama, maka orang terbilangan ini disebut satu kaum. Itu makna kaum. Jadi ini sudah mengatur kehidupan sosial. Nah, di kehidupan sosial itu ada nilai-nilai baik. Nilai-nilai baik yang mungkin kita pertahankan. Nah, nilai-nilai baik itu tidak harus selalu lahir dari agama. Makanya dalam bahasa Al-Quran ada istilah yang disebut dengan khair. Kita terjemahannya bahasa Indonesia baik. Tapi ada istilah dalam Quran itu ma'ruf. Kita terjemahannya baik juga. Lalu apa bedanya khair dengan ma'ruf? Nah, kata ulama tafsir, yang khair itu nilai-nilai kebaikan, tapi ini berangkat dari nilai-nilai agama.
Nilai-nilai agama itu khair. Misalnya nilai agama mengajarkan kejujuran, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu nilai agama yang diajarkan, dan kalau itu diterapkan itu akan menjadi nikmat bagi masyarakat tersebut. Tapi ada nilai-nilai kebaikan yang belum tentu berangkat dari agama, tapi oleh masyarakat tersebut dianggap baik dan juga tidak berbenturan dengan ajaran Al-Quran. Misalnya, ya kita hidup gotong royong. Hidup gotong royong itu walaupun dalam agama disuruh saling tolong menolong, tapi semangat gotong royong itu tidak harus lahir dari agama. Mungkin itu ciptaan atau kreasi dari orang yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, ini nilai-nilai yang baik. Nah, kalau nilai-nilai yang baik ini kita pertahankan dan selama ini membawa kebaikan, maka nikmat Allah tidak akan berubah. Masyarakat tersebut tetap akan mendapatkan kebaikan. Tapi jika ada yang kemudian merubah nilai kebaikan itu, masyarakat kemudian meninggalkan kebiasaan untuk tidak lagi bergotong royong, artinya merasakan merubah nikmat itu sendiri, maka kemudian dampak dari perubahan itu yang akan menimpa mereka adalah pada masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin yang paling gampang mungkin begini. Ya, kita orang di Indonesia beda dengan di tanah Arab. Mungkin kita punya istimewa, diberi keistimewaan oleh Allah, diberikan hutang yang banyak. Kalau di Arab itu orang Arab kalau nengok ada kayu sebesar tiang ini kagum mereka. Karena kalau kita lihat di padang Arafah itu, walaupun hari ini dipasang kayu, ada tumbuh-tumbuhannya, tapi kayunya paling-paling sebesar lengan ini baru, nggak ada yang sebesar tiang masjid ini. Jadi kalau sempat ada lah di hutan di Saudi itu kayunya sebesar tiang listrik ini, itu mereka bilang pasti anjing terus lah itu. Pokoknya kagum lah. Nah, kita di Indonesia dianugerahi oleh Allah, misalnya tumbuhan dengan hutan yang segitu lebat. Ada kebiasaan baik misalnya di masyarakat lama itu memelihara hutan itu, dipelihara. Nah, itu kebiasaan baik, sebetulnya itu nikmat. Tapi misalnya ketika masyarakat merubah nikmat itu dengan menghabisi hutan itu sendiri, maka akibat dari menghabisi hutan itu artinya mereka telah merubah nikmat itu. Maka kemudian efeknya adalah akan muncul azab, bencana dan macam-macam. Nah, jadi ayat ini sedang ingin menggambarkan nilai-nilai yang baik, apalagi yang berasal dari perintah agama yang sudah bagus, sudah mapan di masyarakat. Itu kalau dipertahankan dengan cara itulah Allah menurunkan kebaikan kepada masyarakat tersebut. Tapi jika anggota masyarakat tersebut merubah nilai baik itu, maka kemudian Allah juga akan memberlakukan hukumnya. Masyarakat itu akan ditimpa oleh keburukan-keburukan. Nah, jadi pada suatu ketika ada sahabat tanya, "Ya Rasul, apakah kita ini akan diazab? Apakah kita ini akan diazab? Walaupun mungkin ada banyak orang berbuat maksiat, tapi kan masih ada orang yang baik." Rasul bilang, iya, kita bisa saja diazab walaupun masih ada orang yang baik. Kenapa? Karena yang baik kalah banyak. Pertama kalah banyak, yang kedua kadang-kadang yang baik gak bisa ngomong. Karena kadang-kadang orang-orang bersuara baik itu, apalagi di zaman-zaman ayat itu, suara baik itu dianggap buruk. Karena nilai sudah mungkin balik, yang benar itu sudah dinyatakan salah. Ayat salah itu yang dianggap benar. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu, maka kemudian nilai-nilai buruklah yang akan tumbuh. Maka bukan tidak mungkin masyarakat juga akan tertimpa musibah. Walaupun mungkin kita nggak mati, tetapi kenikmatan hidup, keamanan, kenyamanan itu sudah tercapai. Nah, jadi dalam ayat yang disebutkan ini, jika ingin nikmat-nikmat tadi, nilai-nilai yang baik itu tetap bermanfaat untuk kita sebagai masyarakat,
maka kita harus berusaha mempertahankan nilai baik itu dalam kehidupan. Artinya apa? Amar ma'ruf nahi munkar itu tetap harus diwujudkan dimanapun kita berada untuk mempertahankan nilai baik. Tapi ketika nilai baik itu sudah kalah oleh keburukan, amar ma'ruf nahi munkar itu sudah tak jalan lagi, maka yang terjadi timbullah nilai-nilai yang tidak baik dan masyarakat hidup dengan nilai-nilai yang tidak baik. Maka masyarakat itu sendirilah yang akan menerima akibat dari perbuatan percokolnya nilai-nilai yang tidak baik. Nah, dan itu bisa saja menghancurkan sistem walaupun per pribadi kita nggak mati. Ya kalau kita mau sebut dan kalau kita boleh buka misalnya hari ini, apa nilai yang tidak baik misalnya kalau kita sebagai bangsa, misalnya korupsi, itu nilai yang tidak baik. Tapi kalau ini terus berjalan, maka tidak mungkin bangsa ini ambruk sebagai bangsa, walaupun mungkin kita masih hidup. Nah itu artinya Allah bukan karena Allah jahat, tapi manusialah yang merubah nilai yang baik itu. Akibatnya karena mereka merubah nikmat yang baik itu, yang tadinya tidak korupsi kemudian jadi korupsi, ya mereka juga yang akan menerima akibatnya. Jadi ayat ini menggambarkan sistem sosial yang diciptakan atau dirancang oleh Allah dalam kehidupan ini. Nah, mungkin singkatnya seperti itu penjelasan ayat ini. Zalika, azab itu juga bisa diturunkan pada prinsipnya bi annallaha lam yakun ghairan nikmatan an'amaha alaihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat, nilai-nilai yang baik yang hidup di tengah masyarakat. Nikmat yang telah Allah berikan nikmat itu pada satu kaum. Sekali lagi ayat ini bicara satu kaum, bukan pribadi. Bukan pribadi, satu kaum, satu kelompok masyarakat. Kapan kemudian Allah akan mencabut nikmat itu? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai masyarakat itu sendiri merubah nilai-nilai yang baik yang ada pada diri mereka. Itu yang ada pada jiwa masyarakat itu sendiri. Jadi kebiasaan baik, adat yang baik di masyarakat, jika masyarakat merubah, maka akan timbul akibat yang tidak baik. Wa anna Allaha sami'un alim, dan Allah Maha mendengar terhadap apapun yang dibisiki oleh hati manusia, lagi mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Ini tafsir yang diberikan oleh para ulama yang mungkin di abad-abad yang sekarang, yang di abad modern. Kalau kita ikuti tafsir yang sedang kita pakai, kira-kira perbandingannya agak mirip tuh ini. Kata ulama tafsir ini, hadirnya Nabi Muhammad ke Mekah itu sesungguhnya adalah nikmat Allah. Jadi ketika Allah mengutus Nabi Muhammad ke Mekah, itu bagi orang Mekah adalah nikmat. Jadi datangnya Nabi Muhammad itu nikmat. Cuma sayang, orang Mekah itu tak mau menerima Nabi Muhammad. Artinya mereka merubah nikmat itu. Maka kemudian Allah perintahkan Nabi pindah ke Madinah. Nah maka kemudian orang Mekah mendapatkan azabnya. Jadi kata ulama tafsir ini, salah satu azabnya itulah mereka dikalahkan dalam perang Badar ini. Itu bagian dari azab Allah. Nah ini tafsir yang kalau kita lihat beliau ini ya hidup di abad ke-9 Hijrah, tahun 800 sekian. Jadi kira-kira 5 abad yang lalu pendapat beliau seperti itu, tafsir yang kita pakai. Jadi hadirnya Nabi Muhammad ke Mekah bagi orang Mekah itu sebetulnya nikmat. Karena kehadiran risalah itu adalah sebuah nikmat. Tidak semua bangsa mendapatkan itu, risalah Allah. Tapi sayang orang Mekah justru menolak. Nah, sama dengan menolak nikmat. Nah, justru yang menerima itu orang Madinah. Orang Madinah yang mendapatkan manfaat. Orang Mekah kemudian mendapatkan azabnya. Jadi kata ulama tafsir ini, yaitu salah satu azabnya adalah mereka dikalahkan dalam perang Badar dan beberapa perang yang lain.
Nah, jadi azab seperti ini sama juga kadang di ali Fir'aun, kadang di ali Fir'aun, sama seperti yang Allah timpakan azab ini kepada rezim Fir'aun, sama seperti yang Allah timpakan kepada rezim Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum Fir'aun seperti itu juga. Apa yang menyebabkan diri mereka mendapat azab? Kazzabu bi ayati rabbihim, mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kelihatannya selintas ayat ini mirip, tapi bedanya sedikit. Di ayat yang sebelumnya, kafaru bi ayatillah. Jadi kalau yang buka Quran mungkin agak sedikit cermat kalau mau. Yang ayat sebelumnya 52 itu kenapa umat-umat terdahulu diazab? Alasannya kafaru bi ayatillah. Mereka itu mengkufuri wujud Allah, kemahaesaan Allah. Tapi yang kedua ini kazzabu bi ayati rabbihim. Sedikit itu bedanya, tapi jauh selisihnya. Saya jelaskan selisihnya begini. Kalau ayat yang pertama itu bicara soal ilahiyah, ketuhanan Allah sebagai Tuhan. Tapi ayat yang sedang kita bahas sekarang, kazzabu bi ayati rabbihim, ini berkaitan dengan rububiyah Allah. Rububiyah itu artinya Allah sebagai pemelihara alam semesta, pemberi nikmat, pemberi rezeki, itu rububiyah. Tapi Allah sebagai zat yang wajib disembah, itu uluhiyah. Tapi Allah yang mengatur kehidupan kita, yang memberi nikmat dan segala macam, ini kaitannya dengan rububiyah. Itu istilah tauhidnya. Jadi kita mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki ini, itu bagian dari sifat rububiyah Allah. Allah sebagai pemelihara makhluk. Nah, tadi kalau ada masyarakat yang merubah nilai-nilai yang baik, kemudian dirubah menjadi nilai yang buruk, apa yang mereka lakukan? Itu melawan rububiyah Allah, namanya. Jadi kita kalau dapat rezeki bukannya disyukuri tapi dipakai untuk maksiat, itu artinya melawan rububiyah Allah. Badan kita ini diberikan kesehatan, tapi tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah, itu yang kita lawan itu rububiyah Allah. Allah sebagai pemelihara kita. Tapi tak mengimani Allah, itu yang kita lawan itu adalah uluhiyah Allah. Tak mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya. Nah, makanya kalimat yang di sini, kalau rububiyah Allah itu kita dustakan. Kita dustakan tuh, kalau kita tanya siapa sesungguhnya yang memberikan kita rezeki, kalau kita bilang itu karena saya bekerja, nah itu kan mendustakan rububiyah Allah. Ini saya dapat rezeki ini karena saya punya pekerjaan ini, saya punya keahlian ini. Betul lah secara zahir nampak. Ya bagi petani kan hasil itu didapatkan karena dia punya hasil pertanian. Betul. Tapi kalau ditelusuri ke atas, sesungguhnya yang memberikan itu semua siapa? Kamu dapat punya kemampuan itu dari mana? Nah itu kan kalau ditelusuri ke atas, baliknya seharusnya ke rububiyah Allah. Nah kalau rububiyah Allah itu kita tentang, artinya kita mendustakan. Iya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi dua hal yang mendatangkan azab, karena melawan uluhiyah Allah, dan yang kedua karena melawan rububiyah Allah. Nah, jaga-jaga betul lah ini dalam hidup supaya jangan sampai azab itu menimpa kita. Dua-duanya kena azab. Melawan rububiyah Allah kita kena azab, melawan rububiyah Allah kita juga kena azab. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, karena mengingat waktu kita, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وهداية والتوفيق. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين، اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.